juga murah, aman. Aman miskin soalnya. Aman ya. Aman ya. Iya. Buat yang belum tahu nih namanya Dimas Ramadan. Sekarang namanya berganti menjadi Dimas Ahmad. Ya. Dimas Ahmad ini pas waktu masuk entertainment saya bingung, Pak. Bingung sebagai orang yang dipresent gitu, kalau misalkan Tulus, kita tahu prestasinya penyanyi. Terus Reza Radian kita tahu prestasinya aktor. Dimas Ahmad prestasinya takdir. Takdir. Cuman mirip Raffi Ahmad. Ya, mirip Raffi Ahmad, Bu. Udah gitu kehidupannya berubah. 3 bulan dia ikut Raffi Ahmad. 2 bulan. 2 bulan. Sombong banget. Jadi ya. Iya. 2 bulan ikut Raffi Ahmad, followernya udah jutaan. Kalau buat yang belum tahu, followernya Dimas nih 1,4 juta. Nama 300 setara UMR Jogja. Ya. Follower 1,7. Iya, 1,7 UMR Jogja. Lu coba cek dari Google. Ya kan? Terus bukan cuma follower, teman-teman, dia juga punya namanya mobil sekarang. 2 bulan dapat mobil. Kita udah 4 tahun keluar masuk TV, dapat asam lambung. Ngopi lagi. Ini dapat cuma asam lambung doang. Sedih banget. Lucu lu. Dia sedih banget. Udah gitu Dimas Ahmad ini emang dia tuh mirip Raffi Ahmad ya. Makanya kita kalau ngikutin trennya dia untuk mirip sama Raffi Ahmad jauh. Makanya sekarang saya punya tekad, karena kan saya nggak Raffi Ahmad ya. Jadi saya punya tekad untuk menikahi wanita cantik. Agar nanti anak saya ketika dia lahir, mukanya mirip Rapatar. Kalau udah dia gantengnya seganteng Rapatar, tinggal kita kasih tutorial bikin bakso ikan. Biar cepet lagi, biar viral lagi. Mau rapotnya merah, nggak apa-apa. Bikin bakso intinya. Rapotnya jelek nggak masalah. Yang penting mirip Rapatar. Segitu aja dari saya, Mas Widianto. Yang penting saya. Kasihan dia dapat asam lambungnya. Keren. Bisa bikin kita ketawa-tawa lah. Cika gimana? Cika masih belum ya. Apa-apa lah Cika. Lu jangan nyerah, Sel. Lu mau diterima sama dia? Nggak usah stand up, lu ke dokter Tompi. Lu cepet ke dokter Tompi, cepet dah. Ke dokter Tompi, Pak. bilang mau operasi muka. Kata dokter Tompi, jangan dioperasi, mendingan dibobok. Oh, bangunan usang. Iya. Oke, lucu banget ya Marcel sama Dimas kan udah belajar banyak dari Denny sama Raffi. Nah, sekarang kita justru mau ngobok-ngobok Raffinya sama Denny-nya, bener deh. Betul. Kita ngobok Raffi dan Pak Denny. Boleh? Silakan. Dulu ya, Pak. balik kesuksesan mereka. Nah, sebagai 2 orang entertainer super kaya, mereka sebenarnya punya masa lalu yang kelam. Wow. Waduh. Itu parah. Oh, openingnya aja Bahkan nakutin. sampai sekarang, cuman istrinya pada nggak tahu aja. Kita mah sayang sama istri ya. Bener, openingnya nakutin ya. Iya. Justru istri kita sayang. Istri ya? Maksudnya? Istri gua. Gak lupa, udah tahunnya udah ganti, masih itu aja. Ya. Tapi kita nggak mau membahas masalah itu. Kita mau membahas mengenai persahabatan mereka. Waduh. Sahabat mereka dari dulu sampai sekarang. Kasih tahu Tiara, ada fakta apa? Jadi, mau nanya nih, pernah nggak sih A.A. Raffi dan Kang Denny ini berantem atau kesel satu sama lain? Di kerjaan A. Ya kalau sampai berantem mah nggak pernah sih ya. Pernah sih. Ya kalau kesel-keselan mah ya manusiawi aja mungkin ya, namanya juga lagi kadang capek. Tapi kita mah keselnya bukan kesel yang gimana. Udah deh gitu doang paling. Iya. Kalau Kang Denny Lu gimana? Pernah gak sih? Kalau gue kesel sama lo sih nggak pernah. Kalau lo kesel sama gue pernah. Sering. Orang tuh sering kesel sama gue sebenarnya. Contohnya apa? Benar, itu benar. Pak Denny mungkin ada kesel nggak sama Enggak Raffi? sih, nggak pernah. Enggak, kalau gue secara personal yang gitu nggak pernah sih. Karena kan kerjaan ya udah gini-gini aja. Iya. Maksudnya kita ketemu briefing lancar, udah nggak pernah. Paling kesel, Pak Denny datang jam 8, Raffi datang jam 11 gitu. Kesel gitu kali. Paling- Ya. Itu sebenarnya udah turun temurun dari zamannya gua sama almarhum Olga, terus ke Denny, ke Ayu Dewi, ke Luna Maya. Paling problemnya mah keselnya tuh bukan secara personal, paling ya itu yang datang kedatangan dong dari dulu begitu. Nah tuh, A.A. Raffi aja udah bilang katanya orang lain bisa kesel nih. Kang Denny katanya pernah nangis karena ini. Ini dia VT-nya. Satu hal yang bisa bikin gue nangis tuh salah satunya elu, Vi. Ini kata-kata pertama kali waktu gue ngubungin lu dan gue nangis di sini. Gue mikir, Vi, apa kabar, Vi?
di sini ada rekaman dulu ngomong ke gue, Den, udah tenang aja, gue di sini baik-baik aja. Terima kasih, lo nggak usah sedih. Pak Denny, saya ada di sini Pak. Saya kangen sama Bapak. Pak, Bapak tenang aja Pak. Bapak doain buat saya Pak. Karena sebelumnya pas gue ngirim tuh gue nangis terbata-bata. Apa kabar lu, Pi? Sorry banget gue nggak bisa. Mantap, respect Pak. Hal apa sih Pak yang buat Pak Denny jadi sedih ke AA pada waktu itu ya? Iya, gue termasuk orang yang susah banget nangis. Bahkan bini gue tuh sempet nanya ke gue, Pih, papi ini punya air mata gak sih selama... Bini gue tuh ngomong gitu. Nah tapi momen ini waktu itu gue, waktu kejadian itu, lama gak dapet kontak dari Raffi, tiba-tiba gue bisa ngubungin dia via VO, dia bales. Ya itu salah satu momen yang bikin gue sampai nangis terbata-bata ngejelasin, pengen tahu kabar dia, sorry gue gak bisa deket dia. Gitu lah, jadi salah satu hal yang ternyata bisa bikin gue nangis tuh Raffi. Jadi Karena dulu pertemanan. sebelum gue nikah, itu gue deket salah satu teman yang gue sering ngajak curhat tuh Kang Denny. Apapun itu deh, masalah cewek 1, cewek 2, cewek 3. Mau ngundur kawinan. Itu dia. Jadi salah satu, apalagi dulu dahsyat, waktu itu ya almarhum Olga itu apa ya, kalau almarhum Olga kan random. Maksudnya ya kalau di panggung itu kan kita suka bingung. Paling yang backup gue ngandelinnya Denny. Tapi di luar, kalau sama Olga juga sering kita main gitu. Tapi kalau Olga kan juga waktu itu ada sama manajemennya juga. Tapi kalau sama Kang Denny dulu sama Narji, sama Wendy, kita sering udah kerjaannya bareng, mainnya juga bareng. Jadi waktu itu sebelum gue nikah itu ya salah satunya Denny yang gue deket sering ngobrol gitu. Jadi waktu pas gue kena musibah, ya salah satunya Kang Denny juga yang apa ya, yang banyak support gue lah. Ya pantas, dan ternyata Pak Denny nangis bukan karena rindu ya, tapi karena nyesel. Karena saat dia ngubungin Raffi minjem duit sama dia. Nggak tanggung-tanggung Dulu tuh minjem gue duit. mau minjem Orang mau kedua orang. Oh, 2.000. Enggak, ke almarhum Olga sama ke Denny. Si almarhum Olga, dah gue pinjem duit. Ah, bohong lu gak punya duit, bohong gitu. Tapi kalau bakal ini cepet, ya maksudnya 2 orang itu aja dulu yang gue andelin. Kalau misalnya ada apa-apa, ya kalau nggak ke Olga, ke Denny gitu. Jadi buat teman-teman sahabat dahsyat kalau lagi susah-susah ya, tahu dong mesti kemana. Jadi jadi dong. Gak gitu. Jadi orang takut Jangan sih. sembarangan ngomong ya. Ini semenjak cerita ini akhirnya orang tahu. Jadi rame nge-DM ke Tapi Pak Denny. cerita di channelnya dia, semenjak hari itu, DM gue, isinya orang minjem duit. Gak ada jaminan. Pinjam duit gak ada jaminan. Nggak pakai jaminan, cash langsung. Dari hari itu sampai detik ini. Semuanya minjem Dan duit. seterusnya. Bahkan Terbukti. tadi pagi ada orang DM ke gue baca, minjem duit 200 juta. Terbukti Namanya kan siapa, punya Pak? temen dia tuh nyusahin guys. Aduh. Ini kita punya video, pokoknya statement. Bukan puluhan juta, bukan ratusan juta. Miliaran gue pinjem tanpa jaminan apapun, cuman dia doang yang minjemin. Bener. Dia langsung, hari itu gue telepon, ya udah lu butuhnya kapan? Gila gue bilang, teman gue yang semua yang kaya-kaya nggak ada yang minjemin gue. Satupun dalam keadaan gue susah, cuman dia doang. Itu yang nggak pernah gue lupa sama dia. Jadi hebat, respect. Jadi kalau orang-orang itu pasti nanya dulu. Buat Pasti apa? Nanya buat Baliknya apa? kapan? Pasti ini. Oh, jaminannya apa? Gitu maksudnya. Gue bukan yang ini, cuma kan ini dalam keadaan yang bener-bener tuh Mendesak. Ada kejadian apa kalau boleh tahu? waktu itu saya ditangkap. Kalau orang-orang itu pasti nanya dulu. Buat Pasti apa? Nanya buat Baliknya apa? kapan? Pasti ini. Oh, jaminannya apa? Gitu maksudnya. Gue bukan yang ini, cuma kan ini dalam keadaan yang bener-bener tuh Mendesak. Ada kejadian apa kalau boleh tahu? waktu itu saya ditangkap. Pak ini nih, ini orang udah itu. Enggak, jadi beneran. Waktu itu tuh, ini gue buka aja karena waktu itu kan saya dalam keadaan ditangkap. Habis ditangkap kan Gak kerja lama. gak kerja lama. Iya, Terus juga istirahat waktu lama itu pas aja. gue keluar itu selama beberapa bulan rekening saya tuh di freeze. Iya, Karena kan maksudnya takut. Stop semuanya. Masih dicek ini si Betul. Raffi ini dulu ada hubungan Transaksi bandar, apa narkoba, ya? transaksi. Jadi selama 3 bulan atau 6 bulan tuh di freeze. stop dulu ya. Jadi gue bingung, gue bilang, Den,
kayaknya bulan depan atau 2 bulan saya ganti deh gitu. Langsung tuh masuk. Langsung dia ini, gue Uang telat asli. lagi dulu ganti ini. Tuh kan? Ya nggak sih? Tapi nggak ditanya. Gak ditanya. Buat pemirsa ya kita lagi. Udah. Ini kebaikan hati dari seorang artis. Anda jangan bikin DM saya tambah rame ya. Udah mundur gak ditanya. Lu kebayang gak duit aslinya dia berapa? Sebulan nggak ditanya. Coba kalau yang lain sebulan ditarik semuanya. Sama rumah, ditarik semuanya. Kita lagi tidur bangun dulu. Oke, kita bakalan bongkar-bongkaran lagi antara mereka. Jangan kemana-mana, tetap di